Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita masuk dengan surah baru, surah Al-Balad, surah yang ke-90 dalam Mushaf Utsmani. Urutannya adalah 90. Berarti sudah berapa surah kita ambil? 114 ya, dikurangi 90. Alhamdulillah. Nah, insyaallah pada surah ini, karena ini adalah surah baru, kita ngambil bagian muqaddimahnya, kemudian kita lihat karakteristik isinya. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Balad. Apa arti Al-Balad? Negeri ini. Negeri ini. Jadi Al-Balad dimaknai dengan negeri ini. Yang dimaksud adalah Makkah. Ada Bapak Ibu yang baru pulang dari haji? Yang kemarin kita ada pelepasan. Semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Jadi kalau di sana tanah haram, Jogja ini adalah tanah halal. Jadi Kudan ini tanah halal. Nah, di negeri Makkah, Makkah itu Al-Balad yang dimaksud adalah Makkah, itu termasuk tanah haram. Haram maknanya adalah ada beberapa amalan yang boleh dilakukan di luar kota ini, tapi menjadi haram kalau dilaksanakan di kota ini. Dan Rasul mendapatkan pengecualian. Nanti ada pengecualian. Di tanah haram itu tidak boleh berperang, kecuali kalau Nabi diserang, itu boleh berperang. Itu salah satu penjelasan nanti kita akan dapatkan. Al-Balad Makkiyatun, termasuk Makkiyah, turun sebelum Rasul berhijrah. Wa ya'ishruna ayat, 20 ayat. Ayat 1 sampai ayat 20. Kalau kita cek di bawah adalah sampai ayat yang ke-20. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Ayat yang ke-20 itu. Kenapa disebut dengan surah Al-Balad? Li'anna Allah Ta'ala aqsama fi Fatihatiha bil baladil haram. Kata Al-Balad diambil dari awal surah. Ayat pertama ketika Allah bersumpah dengan negeri ini. Jadi berbunyi la uqsimu bihadzal balad. Balad pendek, bukan balad. Balad. Jadi balad diambil dari kata pada ayat pertama. Makna adalah bi baladil haram alladzi syarafahu Allahu bil baitil atiq. Ini Allah memuliakan, Allah saja memuliakan Makkah, kita juga harus memuliakan. Kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Kita menghinakan apa yang dihinakan oleh Allah gitu. Jadi kita harus ngikut. Wa ja'alu qiblatal muslimina ta'ziman li sya'nihi. Jadi Baitul Atiq Makkah dijadikan sebagai kiblat umat muslim. Kiblat yang kedua. Kiblat pertama kemana Bapak Ibu? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Maka Bapak Ibu yang pergi ke Masjid Kiblaten, Masjid Kiblaten itu masjid dua kiblat. Jadi dia ada dua kiblat. Masjid Kiblaten itu nanti ada dua kiblat. Ini masjidnya. Jadi kalau di dalam nanti ada dua kiblat. Nah, ini yang kemudian menghadap kiblat Masjidil Haram. Di belakangnya itu kiblat ke Baitul Maqdis. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang harus menghadap ke Masjidil Haram, ke masjid, ke Makkah, ke Ka'bah. Kalau dulu memang ke Palestina. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut. Ini munasabah lima qablaha, kita ambil mashtamalat alaihi surah. Apa yang terdapat dalam surah ini? Kandungan apa yang akan Allah sampaikan dalam surah Al-Balad? Karena ini adalah surah Makkiyah, maka kandungan akidah lebih kental Bapak Ibu. Jadi muatan akidah, keimanan, tauhid itu lebih kental. Karena maka Makkiyah. Dan kita kemudian dengan menghayati surah Makkiyah
Itu diharapkan mempertebal dinding keimanan yang ada dalam diri kita. Mihwaru hadis suratil makkiyatil hadits an sa'adatil insan wa syaqawatihi. Jadi salah satu inti di sini menjelaskan manusia itu ada yang bahagia, ada yang celaka. Ada yang kemudian bahagia, ada yang kemudian sengsara. Itu di dalam surah Al-Balad. Jadi ada dua pilihan. Dalam surah Asy-Syams itu juga ada dua pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Itu dua pilihan. Dalam surah Al-Bayyinah ada pilihan khairul bariyah atau syarrul bariyah. Khairul bariyah semakhluk yang terbaik adalah manusia yang beriman. Syarrul bariyah adalah makhluk yang terburuk, adalah mereka yang tidak beriman. Jadi tetap ada dua pilihan, Bapak Ibu. Beda nanti di surah yang lain, ada manusia di akhirat ada tiga pilihan, ada tiga macam. Orang yang beriman terhadap ajaran sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang ketiga orang yang tidak beriman terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran sebelum Nabi Muhammad. Jadi ada tiga. Tiga ini pun yang dua pertama menjadi satu kelompok orang yang beriman. Wa manhajhu fi ikhtiyari ahadit tariqaini. Dan bagaimana cara memilih dua pilihan tadi? Apakah akan jadi orang yang bahagia atau sengsara? Itu ada caranya. Allah sudah kasih tahu Bapak Ibu. Allah sudah bocorkan, kasih tahu secara terang-terangan. Tidak hanya bocor halus, tapi memang jelas. Gamblang, ini loh caranya gitu. Sebagaimana di surah Asy-Syams kita lihat, kalau surah Asy-Syams Allah juga sebutkan ini loh caranya, ini loh pilihannya. 91 yang kemarin kemudian kita kaji. Oke, kita ganti koneksinya. Oke. Kita ganti koneksi yang lebih aman. Nah, dalam surah Asy-Syams misalkan, ini di sini kita lihat wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan ada dua pilihan. Menjadi fujur adalah lalu dia Allah mengilhamkan kepada dia itu jalan kejahatan dan ketakwaan. Dua pilihan. Qad aflaha man zakkaha. Allah tidak hanya bocor alus, kasih terang-terangan, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sudah jelas. Sudah diperjelas dan memang sudah jelas. Sehingga kemudian tidak sama-sama lagi pilih yang mana sih? Gak usah pilih yang mana, sudah dijelaskan. Tinggal kita memilih yang terbaik. Di dalam surah Al-Bayyinah, jamaah rahimakumullah, surah Al-Bayyinah 98. Kita lihat di bagian bawahnya sama juga. Itu nanti ada khairul bariyah dan juga ada syarrul bariyah. Dan itu tinggal kemudian kita memilih. Syarrul bariyah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Terjelas. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Siapa mereka? Yang sebaik-baik makhluk adalah innalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman lagi. Jadi wawunya ini ada memaknai dengan wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu adalah orang beriman, ya pasti beramal soleh gitu. Wah, ada orang yang beriman tidak beramal soleh, terancam keimanannya dengan keburukan perilakunya. Yang itu dalam hadis disebut dengan muflis, terancam. Kalau orang yang seburuk-buruk makhluk bagaimana? Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Orang yang kufur dari golongan ahli kitab dan orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Nah, jamaah rahimakumullah, ini juga ada dua pilihan, bahagia atau sengsara atau celaka. Bada'at bil qasami bil baladil haram maka umul qura. Kenapa maka disebut dengan ummul qura? Ummun itu adalah ibu, ya. Qura adalah kota. Jadi induknya kota itu adalah Makkah. Maka kalau terjadi sesuatu di Makkah
akan mudah tersebar ke Jaziratul Arab dan tidak sebaliknya. Misalkan di Makkah, itu loh, di Makkah ada orang yang menganggap dirinya sebagai seorang nabi, itu tersebar. Tapi yang terjadi di luar Makkah belum tentu bisa sampai masuk ke Makkah beritanya. Jadi Makkah memang metropolitan kala itu, sekarang dan sampai kapan nanti Allahu a'lam. Dia terus akan menjadi kota yang ramai. Allati ya'manun nasu fiha. Jadi sesiapa yang masuk ke dalam ke Makkah, maka dia akan menjadi aman. Sampai kemudian dalam satu hadis sebutkan negeri-negeri di negara ini, di dunia ini akan dimasuki Dajjal kecuali dua, kota Makkah dan Madinah. Nah, termasuk Makkah ini, jamaah rahimakumullah. Mungkin ya ada jamaah haji umrah kemudian bercita-cita semoga saya meninggal di Makkah atau meninggal di Madinah. Kalau belum takdirnya, ya nggak meninggal. Kalau jadi itu kembali pada takdirnya masing-masing. Kenapa menginginkan itu? Saking baiknya. Atau misalkan meninggal di Madinah, dimakamkan di tanah di mana di situ ada makam Nabi. Atau meninggal di Makkah karena itu adalah tanah kelahirannya Nabi. Jadi dimanapun kita wafat, ya selalu kita mohon semoga dalam keadaan husnul khatimah. Kalau misalkan mau berwasiat yang ringan, tinggalnya di Jogja, wasiat sama keluarganya, besok kalau saya meninggal di Jogja, makamkan saya di Baqi ya, di Madinah, makam Baqi, jauh ngono, makam Baqi ini di Madinah ini di Baqi, jauh Pak, tiketnya susah. Ini wasiat, kamu harus, kan tidak bermaksiat juga, tidak ada unsur maksiat, benar. Tapi harus belajar memungkinkan tidak dimakamkan di sana. Kan karena memang biaya pemakaman juga dikenakan kepada keluarga. Lah dari sini keluar, kalau dari sana ke sini kan udah, karena aslinya dari Jogja. Ini dari Jogja mau dibawa ke sana. Kenapa? Urusan nanti kasihan ahli warisnya, merepotkan ahli waris, ya. Jadi kalau wasiat yang baik-baik. Nanti saya dimakamkan jangan sampai menyentuh tanah ya. Lah gimana? Dimakamkan tanpa menyentuh tanah ini dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, maka tanbihan ala uzmati qadriha sawan fi halil ihram awil hal, baik dalam keadaan kita memakai ihram maupun sedang tidak berihram, tetap menghormati Makkah. Saya tidak tahu ya, jumlah patok batas Makkah itu ada berapa sih? Bapak Ibu pernah menghitung? Kan kalau sekitar Makkah itu nanti ada batas patoknya, haddu Makkah, haddul haram itu. Jumlah batas Makkah. Siapa tahu ada gitu. Oh, di sini, Pak. Ini. Ya, ini 127 km dengan luas 550. Adapun batas-batasnya meliputi Tanim, Haram, Nakhlah, Adlat, Ji'ranah, Hudaybiyah dan Bukit Arafah. Ini adalah batas-batasnya. Jadi kalau misalkan itu ditarik seperti ini, batas-batasnya adalah seperti ini, ya enggak persegi banget, tidak persegi banget, ya. Jadi dari sini ya 550 km persegi. Dari titik sentralnya adalah dari Ka'bah, tarik 22 km dari Arafah. Berarti setelah Arafah tidak lagi tanah haram. Kemudian Libin ini 16 km. Sumaisi 23 km, Tan'im 5 km, ada yang menyebut 6 kilo, tergantung rutenya ya. Kalau misalkan ke Tan'im ini 6 kilo, misalkan di maps gitu, ya tergantung rutenya, belok-belok lewat mana. Wadi Nakhlah 13 dan Ji'ranah 27. Ini adalah tanah haram. Di dalam ini adalah tanah haram, di luar ini namanya tanah halal. Kita ini tanah halal. Tanah halal itu boleh menangkap binatang yang bisa dikonsumsi, burung, kemudian binatang yang lainnya, kemudian juga boleh menebang pohon, itu boleh. Di tanah haram tidak boleh. Di tanah halal berperang pun boleh, tapi di tanah haram tidak boleh berperang, ya. Nah, itu tanah haram. Jamaah rahimakumullah, maka di sini tetap kemudian menjadi satu pengagungan sampai cintanya terhadap Makkah. Bilal bin Rabah di saat berhijrah ke Madinah, mimpinya, mengigonya itu menyebut Makkah. Mungkin Bapak Ibu yang baru pulang dari tanah suci mungkin ada gitu, ketika mengigo itu Makkah.
gitu. Atau malah ketika tidur halal, halal, halal gitu. Kan banyak kata-kata halal, halal, haji, halal, haji, halal, haji, halal. Jamaah rahimakumullah, maka di tanah haram itu tahrimu idzai fil baladil amin, tidak boleh melakukan penganiayaan terhadap orang lain, kemudian juga apalagi terhadap makhluk yang lain, baik binatang maupun tanaman. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan yang disumpahi. Allah memulai surah ini dengan sumpah. Ada yang disumpahi. Sesuatu yang disumpahi oleh Allah harus kita perhatikan, karena itu penekanannya di situ. Apa yang disumpahi? Anna halal insani fid dunya fi nasabin wa ta'ab. Dari keadaan manusia di dunia itu lelah dan capek. Bapak Ibu merasakan itu enggak? Lelah, capek. Kadang merasakan lelah, capek di malam hari setelah perjalanan, setelah aktivitas tuh. Alhamdulillah ya Allah, hari ini udah selesai. Lihat jam tangan 10.30, setengah 11 malam. Ya Allah, sholat isya sudah, makan sudah, alhamdulillah. Megang HP jatuh, sudah waktunya istirahat. Sudah waktunya istirahat, diistirahatkan. Melelahkan, hidup di dunia melelahkan. Ya, melelahkan dalam artinya adalah aktivitas fisik kita. Ya, energinya terkuras, terpakai dalam aktivitas badani. Nah itu. Tetapi juga kemudian menjadi peringatan juga, jangan sampai yang kita lakukan itu tidak berbuah kebaikan. Sama-sama kita memiliki waktu 24 jam sehari semalam. Dengan anak yang baru lahir, tetangga kita yang baru melahirkan 24 jam. Kita juga 24 jam. Tapi yang membedakan adalah produktivitas amal ibadah kita. Berapa kali kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim setiap kita memulai aktivitas kita, dan berapa kali kita menutupnya dengan hamdalah. Tekan gonele matur suwun ngolah ngono kuwi. Enggak bilang alhamdulillah gitu dan sebagainya. Itu kemudian menjadi evaluasi. Jadi waktu kita sama, tapi dari sisi bobot kualitasnya boleh jadi berbeda. Nah, inilah kandungan dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, membahas terkait dengan sumpahnya Allah dan yang disumpahi. Kemudian juga menjelaskan pada ayat 5 sampai ayat yang ke-7 terkait dengan khalquz zamimin fil insan. Bagaimana kemudian manusia itu dulu menganggap bahwa dirinya itu serba bisa. Manusia menganggap dirinya serba kuat, serba bisa. Kalau nanti dilihat pada ayat ini, kita lihat ke ayat 90-nya. Ini kita seret deh, jadinya ini ayat yang ke-5. Ini surah apa? Oh, masih Asy-Syams. Padahal kita 90. Nggih. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Berarti manusia itu menganggap dirinya yang paling kuasa. Biasanya ditopang dengan kekuasaan, keuangan, dan juga dukungan. Ada pengikutnya. Ini. Tapi kemudian juga kita tidak lupa ini loh, bahwa kita diciptakan dalam keadaan susah payah. Inilah kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah. Dan juga nanti di ayat yang 8 sampai yang ke-10 terkait dengan bagaimana Allah memberikan dua nikmat kepada kita di antara nikmat yang lain, yaitu ainainin wa lisana wa syafatain. Allah memberikan nikmat pada kita ainain, dua mata kanan kiri sehingga bisa melihat. Alhamdulillah. Lisan dan syafatain, lisan dan dua bibir. Lisannya satu, bibirnya dua, atas bawah. Lisannya satu, kuncinya ada dua lapis, satu gigi atas bawah, yang kedua adalah bibir atas bawah. Kalau orang giginya ditemukan bertemu, kira-kira Bapak Ibu masih bisa bicara enggak? Masih jelas enggak bicaranya? Coba bicara dengan gigi bertemu, masih bisa kan ya? Masih bisa. Tapi kalau sudah bibir atas bawah kemudian bertemu, bisa suara enggak? Enggak bisa. Betapa bahayanya lisan itu harus dikunci dengan dua lapisan. Satu lapisan yang gigi, yang kedua adalah lapisan gigi. Ada 3 perilaku yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, susah. Yang pertama adalah melihat telinga sendiri tanpa bantuan cermin. Bisa? Coba lihat telinganya gimana itu. Nggak bisa kan? Nggak ada yang bisa. Yang kedua adalah mencium sikut sendiri. Coba, bisa nggak? Nggak bisa. Ada pun nyoba, gimana caranya cium?
Yang ketiga adalah bernafas sambil menjulurkan lidah. Bisa? Jangan dicoba. Yang ketiga jangan dicoba. Gak usah dicoba. Bisa, Bapak, bisa. Nah, ini nanti kita bicara terkait dengan lisan, terkait dengan nikmat ini. Dari sekian banyak, ternyata Allah menyebutkan dua nikmat ini, mata dan kemudian juga lisan dan dua bibir. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada ayat 11-18 nantinya kita bicara terkait dengan keadaan di hari kiamat 11 sampai 18. Maka di sini Allah berfirman, aku kurang sempurna, downloadannya kurang sempurna, mentok di ayat 10. Gitu. Falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah, maka tidakkah sebaik-baiknya dia menempuh jalan kebajikan yang mendaki dan sukar. Ternyata dalam kebajikan itu ya mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu adalah melepaskan perbudakan. Nanti kita akan lihat tafsirnya, ya. Dan yang terakhir nanti terkait dengan orang-orang yang asyqiya, yang cilaka itu adalah mereka yang menjadi ahlus shimal. Shimal adalah golongan kiri. Golongan kiri. Lawannya shimal adalah golongan kanan. Golongan kiri untuk orang-orang yang celaka dan baginya adalah neraka, waliyadzubillah. Kemudian golongan kanan adalah orang-orang yang beriman dan bagi mereka adalah surga. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-7 terkait dengan ibtila'ul insan bitta'ab waqtirarihi biquwwatihi wa malihi. Bagaimana kemudian manusia itu diuji dengan capek, susah, payah. Ya, dulu kita lahir, mungkin kita tidak bisa mengingat kondisi kita saat kecil. Tapi boleh kita lihat orang lain yang sekarang ini ada yang baru lahir. Baru kemudian lahir, itu pun kemudian belajar untuk membalikkan badan. Sak perkoron itu. Ketika sudah terbalik badannya, susah mengembalikan badan lagi. Sudah tengkurap balik melumah, bahasa Indonesia ini apa, Pak? Terlentang ya. Itu susah itu. Itu susah. Kan ada kesusah payahan di sana. Habis bisa terlentang, tengkurap, kemudian belajar berdiri. Kecengok. Kecengok bahasa Indonesia ini apa? Kecengok. Saya nggak tahu. Jadi jatuh lagi, belajar berdiri lagi, kemudian melangkah 1, 2 jatuh, 3 langkah jatuh, bisa berjalan berlari jatuh, latihan naik sepeda jatuh, naik motor nabrak, naik mobil nerempet dan sebagainya. Itu ujian. Ada sakit juga, itu adalah ujian. Yang semuanya itu kita kembalikan pada Allah SWT. Dan kemudian terkadang manusia itu ternina bobokkan dengan harta dan kekuatan dan yang mereka miliki, merasa cukup. Ngapain salat seorang kaya kok? Ada rasa kemudian ihmalul akharin, meremehkan orang lain. Kenapa? Karena merasa ada, merasa bisa membeli, membeli dan memberi pada orang lain dan merasa berkuasa. Itu godaan manusia. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat dimulai dengan kata la uqsimu bihadzal balad. Kalau ini adalah hadis sababun nuzul ayat yang kelima. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ini ayat ini turun. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad nazalat fi Abil Ashaddi bin Kaladah al-Jumahi. Ini Abil Ashadd bin Kaladah al-Jumahi aladikana mughtaran biquwatihil badannya. Dia membanggakan kekuatannya, merasa tidak ada orang yang mengalahkan dirinya. Nih sekarang siapa nggih? Sinten Pak? Ya sekarang kemudian menjadi orang terkuat. Enggak ada orang lebih kuat daripada saya. Dulu ada leher beton. Lehernya yang beton, Pak. Mike Tyson itu. Kemudian terus berislam kan dia. Ada negeri beton karena banyak cor-coran beton dan sebagainya. Kalau ini ada orang mengatakan saya lah orang yang paling kuat. Kalau dalam hadis Rasul, orang yang kuat bukan orang yang menanggulat, tapi alladzi yamtaliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menahan diri di saat lagi amarah kemudian diredam. Itu orang kuat. Nah, orang mengatakan ini, Abul Ashad mengatakan saya yang paling kuat, gak ada yang bisa mengalahkan saya. Dari sisi kekuatan badan, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengangkat button barbel, kapas 1 kilo,
Dengan pasir 1 kilo itu berat mana tuh? Oh sama ya. Kapas dengan pasir 1 kilo ternyata sama. Oh bisa mengangkat beban sampai beratus-ratus kilo atau beratus-ratus pon. Nah ternyata di situ adalah qala Ibnu Abbas kana Abul Asyaddaini yaqul anfaqtu fi adawati Muhammad malan katsiran wa huwa fi dzalika kadzib. Sampai orang itu dia kemudian mengikrarkan bahwa saya habiskan dana saya untuk memusuhi Muhammad. Jadi orang diberi harta banyak tapi digunakan untuk memusuhi Nabi Muhammad sampai banyak dana yang keluar, membiayai orang untuk menyerang Nabi Muhammad, membiayai orang kalau sekarang apa bazar gitu kasih dana sana serang Muhammad, fitnah dari searah kanan, nggak bisa dari kanan, fitnah dari arah kiri, nggak bisa dari kiri, dari depan nggak bisa, dari depan, dari belakang, berbagai arah kemudian Nabi diserang. Ini dia yang membiayai, aktornya itu di situ. Penyandang dananya adalah dia. Nah inilah kemudian mengikrarkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada dirinya, dan itu semua adalah dusta. Nah mari kita lihat, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Kita lihat artinya dulu. Di sini Bapak Ibu bisa dihitung ada berapa kata tuh di dalam ayat pertama ini. La uqsimu bihadzal balad. Hitung berapa, dikunci di dalam hati sudah. Oke. Yang penting kan mulutnya kumat kamit, kemudian jadinya gini 1 2 3. 1 la, kedua adalah uqsimu, ketiga adalah bi, keempat hadza, kelima al balad. Ada 5 kata. La artinya tidak. La di sini bukan berarti la uqsimu saya tidak bersumpah, bukan. La-nya di sini menjadi lam penguat, lam taukid. Tidak. Aku bersumpah demi negeri ini. Jadi la-nya ini jangan diartikan dengan la nafi ataupun la nahi. Tidak, jadi menjadi la taukid. Kita tutup lagi. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini, Makkah. Allah bersumpah dengan Makkah. Berarti ada sesuatu yang istimewa di Makkah. Di sana kemudian ada air Zam-Zam. Ada yang menyebut dengan jom-jom, ada yang menyebut dengan sam-sam, ada yang menyebut dengan sesuai dengan dari negara mana mereka datang, menyebut nama Zam-Zam. Ada Zam-Zam, air Zam-Zam yang dari dulu sampai sekarang alhamdulillah tidak habis-habis. Tidak habis-habis Bapak Ibu. Saya tadi membawakan sejarah Makkah jadi lupa. Ada buku sejarah tentang Makkah. Maka Makkah ini, jamaah rahimakumullah, lantainya kan kalau kita lihat Masjidil Haramnya, itu lantainya kan marmer. Pernah panas gak? Injak lantai, panas sekali lantainya. Enggak, lantai yang kita injak dingin, kepala kita yang panas kena matahari. Tapi lantainya tetap dingin Bapak Ibu. Kalau misalkan loh kok katanya marmer kok panas, kemungkinan keramik, kemungkinan atau napa malih. Nek granit panas napa boten kena matahari. Yang biasanya kontraktor. Dulu saya jadi kontraktor sebentar, ngontrak di Karanggayam, pindah lagi ngontrak mana pindah itu. Jadi ngontrak. Jadi banyak keistimewaannya. Sebelum 2000 kata saya sebelum 2000 ketika kita selesai tawaf, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, minum zam-zamnya nanti bisa ke bawah lagi. Nah sekarang sudah ditutup aksesnya, nggak bisa lagi. La uqsimu bihadzal balad. Aqsama yuqsimu. Uqsimu adalah aku bersumpah. Bi dengan hadza al baladi, negeri ini. Jadi hadza ini adalah menjadi isim isyarah. Kata tunjuk, al balad adalah yang ditunjuk, adalah Makkah. Jadi Makkah menjadi penting. Sampai kemudian dalam hadis Rasul, la hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya adalah Fathu Makkah adalah di mana kemudian Makkah terbebaskan dari kesyirikan yang menjadi agama kepercayaan mayoritas kala itu, sekarang sudah menjadi muslim orang-orangnya. Maka tidak perlu berpindah. Dulu orang Makkah berpindah ke Madinah dan juga ke Habasyah sebelum ke Madinah itu karena tidak aman daerahnya. Tidak aman dari sisi melaksanakan syariat agama Islam, nggak aman. Sholat kemudian Rasul ditarik pakai sorbannya sampai tercekik. Sholat kemudian Rasul diinjak kepalanya sedang bersujud. Sholat kemudian Rasul dikasih kotoran onta di saat sedang bersolat. Sampai demikian itu tidak kemudian tidak menjadi nyaman. Bilal sampai kemudian
Pentang, dipentang niku nina Bapak, dipentang. Kadang paham tuh. Ustaz kenal, dipentang itu tangan ditarik kanan-kanan, kiri-kiri, kaki kanan, kaki kiri, itu namanya dipentang. Di atas padang pasir, atasnya dikasih batu. Saking panasnya batu itu ketika diangkat, kulitnya nempel dengan batu. Saking panasnya batunya itu. Itu kemudian tidak kondusif untuk melaksanakan syariat Islam, maka berpindah. Tahu-tahu kemudian dari Sidarum pindah kemana? Saya mau pindah kemana? Sini gak nyaman. Kemana? Ya yang nyaman-nyaman lah daerahnya, yang adem mana? Sarkem, dikira adem dan sebagainya. Dulu saya baru datang awal-awal ya, katanya pasar kembang. Mana kembangnya? Tak cari di parkiran Abu Bakar Ali itu, nggak ada yang jualan, cuma toko-toko. Itu saya 2010-an ya, belum 2001-an ya itu cari itu. Apalagi pada waktu wedhus gembel 2000 pinten 10. Saya melihat televisi, enak ya jadi orang Sleman bisa nangkap wedhus gembel banyak-banyak. Dikira wedhus gembel itu ya wedhus kambing itu yang kemudian bulunya putih banyak itu. Itulah. Jamaah rahimakumullah. Wa anta hilum bihadzal balad. Sedangkan engkau ya Muhammad bertempat tinggal di negeri ini yaitu Makkah. Maka Nabi Muhammad sejak lahir di Makkah, pada waktu hijrah ke Madinah, dan sempat kembali ke Makkah pada waktu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, kemudian kembali lagi ke Madinah. Maka tempat kelahiran Nabi Muhammad namanya apa? Rumah yang dipakai kelahiran Nabi Muhammad, Maktabah Makkah Mukarramah. Itu Maktabah Makkah, Maktabah Makkah Mukarramah. Mungkin ada ini Bapak. Ini tempat kelahiran Nabi, rumah ini. Jadi ditulis dengan Maktabah Makkah Mukarramah. Biar apa? Tidak ramai. Cuma begini Pak. Maktabah Makkah Mukarramah. Memang dalam penulisan sejarah ini adalah tempat di mana Nabi itu dilahirkan. Setelah lahir di sini baru dibawa ke Ka'bah. Oleh Abdul Muthalib dikasih nama Muhammad. Belum pernah ada nama seperti itu sebelumnya. Sepi tuh Pak? Sepi. Coba kalau misalkan tulisannya diganti, maka wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ramai atau sepi? Ramai Pak, ramai. Nah ini menjadi sepi. Dan coba ini perpustakaan, tapi kemudian perpustakaan tapi sepi, nggak dibuka juga tidak, gitu. Maka kalian menimbulkan pertanyaan, ini katanya Maktabah Makkah Mukarramah, perpustakaan Makkah Mukarramah, tapi kok nggak dibuka-buka ya? Nah itu. Jadi ada maksud di sana. Sebagaimana kemudian makamnya Ibnu Abbas di mana Pak? Taif, itu kemudian di beteng tinggi. Di beteng tinggi, makam Ibnu Abbas. Kenapa di beteng tinggi? Kalau di beteng rendah nanti banyak orang yang sana. Nah, itu sampai jengongok. Jengongok iki apa ya jengongok? Ini ya, di sini sebelah ini adalah makamnya Ibnu Abbas di Taif Pak Yusuf. Ini Indonesia nama Malaysia? Yang ini yang jengongok ini? Atau perlu ditanya? Yang kreatif. Nah, makamnya ini adalah makamnya. Di balik tembok yang diintip tadi ada makam nih. Sebelah mana Allah alam. Tadi tembok ini yang diintip tadi tembok sini. Dulu temboknya pendek, masih bisa dilihat, kemudian ditinggiin sekalian. Sehingga jadi seperti ini. Itulah beberapa kisahnya. Nah, kita lihat kata hilum. Kata hilum ini wa anta hilun, dan engkau bertempat tinggal. Hilun itu bisa berarti tempat tinggal. Yang kedua, hilun bisa bermakna halal. Berperang di Makkah itu terlarang. Hanya saja halal bagi Nabi Muhammad SAW jika diserang. Jika serang. Setelah turunnya surah Al-Balad ini, tidak boleh ada terjadi peperangan di Makkah. Waktu misalkan kisah pasukan bergajah, kapan peristiwanya? Kurang lebih 50 hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 50 hari sebelum kelahiran Nabi. Itu sebelum turunnya surah ini. Nah, setelah turun surah Al-Balad tidak boleh ada peperangan. Nah, hilun ini kita sampaikan, ada yang memufasir mengatakan itu adalah halal. Jadi Nabi Muhammad jika diperangi dan kaum muslimin waktu itu, maka halal untuk membela dan melawan penyerbuan. Kenapa kiswah di saat musim haji itu diangkat? Bapak Ibu,
Kiswah, kain kiswah itu diangkat saat musim haji. Biar apa tuh Pak? Jadi kelihatannya putih. Ini diangkat. Kan tinggi Pak. Kalau kita mau megang kan tinggi, masih tinggi. Agar tidak disobek salah satunya. Karena ada beberapa oknum sengaja membawa senjata tajam baik gunting maupun pisau kemudian merobek kiswah. Kalau yang punya keyakinan jadikan JIMAT, jimat, barang si jiseng di rumah. Nah itu makanya diangkat kayak gini. Kalau kayak gitu nanti peci itu diosrok, pecinya diosrok. Nah ini dalam rangka menjaga jamaah dalam beribadah biar tidak bercampur dengan kesyirikan. Kita masih di sini. Wa walidi wa ma walad. Dan juga aku bersumpah, Allah bersumpah dengan bapak dan anaknya. Bapak di sini Walid itu adalah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim. Kemudian anaknya wa ma walad, dan anaknya adalah Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dulu juga kemudian tinggalnya di Makkah sana. Kemudian ada kisah Safa dan Marwah, ada kisah peristiwa terkait dengan Idul Kurban itu dari sana. Dan orang berhaji, syariat yang paling lama terkait dengan haji kalau saya tidak salah dikoreksi adalah mulai syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, cuman mengelilingi Ka'bah. Kemudian sekarang ini masa Nabi Muhammad kemudian lebih sempurna, disempurnakan, ada kemudian sa'i Safa Marwah, ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina, dan juga ada Musdalifahnya, ada lempar jumrohnya. Itu lebih lengkap di sana. Maka dari 3 ayat ini Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan tanah haram yaitu Mekah, tanbihan ala karamati ummil qura wa syarafiha indallahi taala. Kemuliaan bagi Ummul Qura yaitu Makkah. Maka jangan, mohon maaf, mengatakan kata-kata yang buruk di tanah haram. Jangan berniat yang buruk di tanah haram. Sekalipun di tanah halal juga tidak boleh. Misalkan apa yang kemudian diprasangkakan kan, ana inda dzani abdi bi indzana bi khairan falahu wa indzana bi syarran falahu. Allah sesuai dengan prasangka hambanya kepadanya, hambaku kepadaku. Indzana bi khairan falahu. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka prasangka itu kembali pada dirinya. Kita misalkan ibu terpisah dengan bapak. Ketika selesai sholat jamaah di Masjidil Haram terpisah. Positive thinking, berhusnudzon, insyaallah nanti akan ditemukan dengan bapak. Bagaimana caranya nanti akan dipertemukan. Tapi kalau misalkan berprasangka gini, gak mungkin ini bojoku bisa ditemukan. Orang sebanyak ini gimana mencarinya? Mau pakai toa halo-halo, nggak ada halo-halo dan sebagainya, nggak ada. Maka kalau berprasangka baik, Allah akan beri jalannya, ya kan? Ibu mau kemana? Saya mau pulang. Kok tadi muter-muter sini? Tak hitung sudah ada 4 kali muter-muter. Waduh, banyak kali itu 4 kali. Apa nggak capek-capek? Cari apa? Cari bapak. Tadi bapak janjiannya di mana? Lupa di mana? Nah, karena panik jadi lupa. Bapak nggak ditelepon, nggak bawa HP-nya nggak dibawa di hotel dan sebagainya. Allah, ya udah, Allah kirim orang baik. Coba lihat gelangnya ibu, gelangnya dilihat, bukan gelang emas tapi gelang kemudian ada. Oh ibu SOC Solo, embarkasi Solo. Iya, tiang pundi Pak? Godean. Ya lah, kalau tiang gamping, tonggo misalkan ketemu. Ya Allah Bu, ibu dari jam berapa di sini muter-muter? Dari habis sholat maghrib gitu. Ya sampai sekarang jam 10 malam nggak ketemu. Iya, lapar. Udah, jadi belikan makanan. Jadi ketika dibeli makanan, ternyata di depan warung yang mau didatangin ada suaminya lagi nunggu. Di situ Allah temukan. Aduh, ternyata suaminya juga bingung mau pulang kemana. Dan sebagainya. Maka di situ ada gelang, ada SOC, jadi kemudian terus ada identitasnya, nomor kloter ditelusuri. Oh ketahuan di hotel A ini sebelah sana. Yuk makan dulu.
kemungkinan yang di hotel nanti sudah dingin makanannya, yuk baru diantarkan ke hotel. Alhamdulillah, karena prasangka baik mendatangkan kebaikan gitu ya. Tapi kemudian ada yang maksa, saya berprasangka baik, kayaknya ada orang yang mengasih saya uang 5.000 real deh kayaknya. Sakunya dibuka, uang sakunya, siapa tahu ada yang memasukkan dalam saku. Wah, baik banget itu. Nah, itulah. Maka di sini dikatakan la uqsimu muakkad laisa nafiyan lil qasam. Dia adalah menjadi takkid, penguat, bukan menafikan, bukan menegasikan sumpah itu. Seperti la wallahi la fa'altu kadza. Jadi ada komanya. Nah, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97 Allah juga menyebutkan wa man dakhalahu kana amina. Sesiapa yang masuk ke Makkah maka dia akan aman. Ada yang kecurian di sana? Setidaknya adalah aman, keimanannya itu menjadi aman. Maka ketika kita di tanah haram, ya Allah, belum azan saja sudah bergegas, ayo Bu, cepat kita ke mana, maksudnya ke Masjidil Haram, ayo kita cari shaf yang dekat dengan Ka'bah. Semangat ya, semangat. Tapi Bapak kan tidak pakai baju ihram, nggak bisa masuk ke pelataran. Oh iya, Bapak tak pakai baju ihram. Jadi bukan niat ihram, cuman pakai baju ihram, kemudian dalamnya ya ada celana. Agar apa? Bisa masuk ke pelataran bawah. Kalau nggak pakai baju itu nggak bisa, nggak bisa. Karena musim haji kan sudah selesai. Jadi kalau masuk musim haji masih bisa, tidak harus pakai yang putih-putih. Kemudian dekat dengan Ka'bah. Ya Allah, setiap lihat Ka'bah saya itu ingat utang ya Allah. Utangnya belum tersampaikan. Saya haji ini utang ya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa ada jalan di mana bisa melunasi. Nah itulah masalah istitoah itu nanti ya. Maka jamaah rahimakumullah, itulah ada semangat, merasa terjaga keimanannya, sehingga kemudian mau pindah ketika mau balik ke tanah air lewat airport Jeddah, ada kangen, ada tawaf wada, tawaf perpisahan tuh. Wah, itu mau kangen, banyak berdoa lama-lama, ya Allah, kapan lagi akan datang ke sini ya Allah, semoga ada undangan lagi gitu. Kita dengarkan undangan. Jamaah rahimakumullah, setelah tadi Allah bersumpah dengan tanah haram ke Makkah dengan Nabi Ibrahim dan juga Ismail alaihissalam, maka di sini yang disumpahi adalah ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana maghmuran bitta'ab. Jadi Allah menciptakan manusia memang penuh dengan kepayahan, ya. Kepayahan, masyaqqah, berat, kemudian juga
mulai dari kemudian susah payah dilahirkan, kemudian susah payah menjemput nafkah untuk maisha, kadang sakit, kadang dalam kondisi yang darurat sampai kemudian meninggal. Kemudian meninggal dikuburkan, ada pertanyaan kubur, masuk dalam alam barzah, dibangkitkan lagi nanti setelah di kiamat, masuk akhirat. Dan itu kemudian harus persiapan. Jadi karena sudah disebutkan bahwa kita diciptakan dalam keadaan susah payah, jadi enggak usah mengeluh berlarut-larut. Memang sudah disebutkan kok. Fitrahnya manusia memang bersusah payah, berusaha, bekerja, berikhtiar, bergerak. Memang itu kodratnya kita. Cari makan karena kita manusia, bukan malaikat. Malaikat tidak memerlukan makan. Kadang merasakan sakit. Nabi Muhammad juga merasakan sakit karena manusia biasa. Kadang kemudian kena senjata tajam, ya seperti itu. Itu adalah manusia. Oleh karena itulah ada hal-hal yang harus kita persiapkan, ada hal-hal yang harus kita sejak dini. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Maka berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekerja dengan ketakwaan. Rekreasi healing dengan ketakwaan. Berinvestasi dengan ketakwaan. Kemudian apa lagi? Bersenang-senang dengan ketakwaan. Jadi takwa itu menjadi kayak perisai, menjadi kayak rem. Jangan keterlaluan, kelewatan. Tertawa meskipun senang-senang, ketawanya jangan sampai terbahak-bahak dan sebagainya. Kalau sedih jangan terus-terusan, boleh sedih tapi jangan berlarut-larut karena kita masih manusia dan bisa saja sedih. Nggih. Bakatan jamaah rahimakumullah, besok kita lanjutkan lagi insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.